menyusun artikel pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam rangka diseminasi hasil pelaksanaan KKN, yaitu tim penyusunnya ada 3 orang, yakni saya Nur Hasana dan 2 rekan saya yakni Siti Rohana dan Dwivina Harvina dari PBSI. Judul artikel kami itu yakni pendampingan BIMBER atau bimbingan berlima untuk belajar bersama siswa sekolah dasar atau SD. Kemudian topik permasalahannya yakni pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Tujuan dari pelaksanaannya yaitu menciptakan inovasi dan memberi inspirasi pendidik atau guru dan orang tua dalam mendampingi siswa belajar dari rumah. Lalu metode penelitian yang kami gunakan, yang pertama itu ada deskripsi kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada masa sekarang pada saat penelitian dilakukan. Yang kedua, sumber datanya. Sumber data penelitian kami ini yaitu siswa sekolah dasar di Desa Sidoharum, dan data penelitian ini diambil pada saat proses belajar secara langsung atau berlangsung. Kemudian teknik analisis data yang kami gunakan, yang pertama yang mula-mula kami melakukan pengamatan pada anak-anak yang masih sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara langsung kepada orang tua dan anak sekolah. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi data, ya, dan yang terakhir itu menyimpulkan hasil data. Jadi ini menggunakan observasi langsung di lingkungan masyarakat. Kemudian solusi untuk permasalahan. Peneliti menciptakan inovasi pendampingan belajar berlima atau BIMBER untuk siswa SD di Desa Sidoharum. BIMBER sendiri merupakan gerakan membentuk kelompok belajar dalam skala kecil dengan hanya melibatkan 5 siswa di setiap kelompoknya dengan syarat berada di lingkungan yang sama dan proses pembelajaran tetap dapat dilakukan secara langsung atau bersemuka. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi BIMBER ini merupakan singkatan dari bimbingan berlima. Tujuan dari BIMBER itu sendiri adalah untuk membantu para peserta didik dalam kegiatan belajar dari rumah atau BDR. Kegiatan ini berorientasi pada siswa atau berpusat pada siswa tingkat sekolah dasar. Setiap kegiatan akan dimulai peserta didik akan diarahkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, memakai masker, dan tetap menjaga jarak atau social distancing. Waktu pelaksanaan BIMBER sendiri ini kan hanya diikuti oleh 5 peserta didik setiap sesi atau pertemuan dengan durasi waktu belajar 1 jam hingga 1,5 jam. Kegiatan BIMBER dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu karena dari pihak pemerintah sekolah dasar di Desa Sidoharum sudah menerapkan sistem belajar kelompok yang didampingi oleh guru SD langsung. Nah, capaian dari pelaksanaan program kegiatan BIMBER ini sendiri antara lain, yang pertama, pelaksanaan sosialisasi program BIMBER berjalan lancar dan mendapat apresiasi serta sambutan yang baik dari masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua itu, anak-anak mampu memahami cara edukasi pencegahan COVID-19 dengan baik. Dan yang ketiga, proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman materi pelajaran melalui program BIMBER atau bimbingan berlima. Yang keempat itu tingkat keberhasilan dari program yang dilaksanakan sesuai dengan harapan. Antusias dari siswa atau peserta didik ini pun termotivasi untuk belajar dengan giat meskipun di masa pandemi yang mengharuskan siswa belajar dari rumah. Kemudian yang kelima,
Mahasiswa sebagai pendamping belajar lebih memahami karakter serta latar belakang dari masing-masing siswa. Hal ini menjadikan terbangunnya emosional yang baik antar peserta didik dengan pendidik ketika pembelajaran berlangsung, sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang keenam itu, nilai kognitif dan keterampilan anak-anak itu meningkat. Dibuktikan dengan siswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah dengan mandiri setelah mendapat pendampingan dari mahasiswa. Mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.